Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikam Sulaiman Ismaya, NPM 06 2019 107 220. Untuk video kali ini, saya akan membahas soal praktikum Jarkom modul ketiga. Yang saya dapat adalah ini soalnya, ada 5 soal yang saya dapat. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Buatlah halaman web sederhana menggunakan HTML, berisi biodata Anda, lalu konfigurasikan sebuah server sehingga laman tersebut dapat diakses pada web server. Uji web server pada browser. Oke, dari langkah-langkahnya saya mulai dari squid.conf ini karena pada pertemuan modul sebelumnya atau langkah percobaan modul ke-8 saya sudah memblokir jarkom.com. Maka dari itu saya harus menghapus blokiran tersebut yang ada di ACL blok domain ini. Saya hapus semua supaya bisa diakses lagi jarkom.com-nya. Nah, langsung di squid restart. Nah, karena pada langkah ketiga ini yang saya tunjukkan akan berbeda karena sudah yang saya sudah kerjakan ini sudah sampai langkah ke soal kelima. Jadi soal kelima itu memindahkan file Nginx nya root webnya ke folder dokumen. Jadi filenya sudah ada di nano home gam documents, ada di html, ada di index.html. oh no sorry, typo. Nah, sudah seperti ini. Title-nya biodata diri, ini heading-nya, body-nya, nama, muslimat, alamat, nomor HP dan sebagainya. Bisa dilihat langsung di sini, kita akses langsung ya. Jarkom.com. Ini seperti ini, sudah kan biodata diri, biodata. Oke, sudah seperti itu. Lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu konfigurasi data server untuk halaman web. Ini sudah saya kerjakan tadi karena sudah bisa mengakses jarkom.com tadi ya. Di sini kan beri domain jarkom.com pada web tersebut, sudah bisa mengakses jarkom.com tadi. Untuk di sini saya jelaskan langkah-langkah per stepnya jika belum mengkonfigurasikan contoh-contohnya seperti bind juga ya, karena apa yang digunakan untuk web server adalah ini bind. Oke, langsung saja. Di sini kita konfigurasi yang terlebih dahulu named conf lokal yang ada di folder etc bind. Lalu kita buat zone-nya, ada zone jarkom.com sama ini IP yang akan kita buat sebagai domain name yang akan ditranslasikan menjadi jarkom.com. Lalu ketika sudah mengkonfigurasikan file tersebut, lanjut kita copy db.127 dan juga db lokal menjadi db192 dan juga db jarkom. Nah, setelah itu langsung karena konfigurasinya itu sudah ada di db127 dan db lokal, kita tinggal edit aja yang ada di db192 dan juga db jarkom seperti di bawah ini. db kita tambah ini mail karena yang sudah ada di modul ke-7. Nah, ini jarkom, ini kan untuk membuat web server kan, jarkom.com. Nah, lalu ada di set as available untuk yang Nginx nya ini default. Nah, ini ditambahkan untuk lain-lain seperti ini, ada jarkom.com untuk penggunaan Nginx nya ya. Oke, kalau nggak dikonfigurasikan maka akan langsung ke index HTML nantinya, bukan jadi AdWords, akan keluar Apache 2 web seperti itu. Lalu di reload, lalu akan muncul yang tadi sudah saya tunjukkan seperti ini. Oke, sekarang FTP sudah FTP server. Nah, kita tinggal tambahkan saja di FTP ini, FTP in, lalu kita akses langsung menggunakan domain name kita. Kan kita biasanya mengakses pakai 192.168 gitu kan IP kan. Sekarang kita bisa
akses pakai ftp.jarcom.com. Nah, langsung sebentar. Nah, udah saya buka, tinggal akses saja di sini. Nah, ftp.jarcom. Bukan ftp. Nah, ya betul. Nah, sudah. Ini harusnya kalau sudah belum terlogin nanti akan muncul sebuah dialog login, pop up login, nanti dimasukkan username dan password. Ini sudah bisa diakses ya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya nomor 4, jelaskan 3 record DNS. Nah, 3 record DNS di sini yang saya gunakan pada routingan saya ada di client saya, ada A ini atau record A. Record A ini mentranslasikan subdomain menjadi subdomain atau domain menjadi IP address IPv4 yang bisa dilihat di sini. Di sini kan www ditranslasikan sebagai 192.168.1.1 FTP, ini juga seperti itu. NS name server itu untuk mengambil daftar yang ada dalam ini www, lalu isinya apa aja. www ini isinya ada jarcom.com seperti itu. Nah, di PTR atau pointer fungsinya seperti record tadi. Record tadi kan mentranslasikan dari domain ke IP. Nah, kalau PTR kebalikannya. Kalau PTR itu IP menjadi domain. Jadi bisa digunakan untuk mentrace atau melacak siapa pemilik website. Nah, seperti itu. Langsung ke nomor kelima, pindahkan default HTML location. Nah, dari ini kita buat terlebih dahulu mkdir yang ada di dokumen seperti ini. Lalu kita gunakan rsync ini. Rsync ini gunanya untuk mengcopy file yang ada di var www.html. Bedanya dengan CP mungkin tidak mengcopy sekaligus dengan permissionnya yang ada di HTML. Kalau rsync beserta permissionnya juga di copy dan disinkronisasikan lah istilahnya, supaya sama dengan yang ada di var www.html ini. Ini prosesnya dari sinkron rsync min av maksudnya ini min a itu sinkronisasinya, maksudnya untuk mensinkronasi file dan folder yang akan di copy lalu ditaruh di directory home agam dokumen ini. Lalu v nya ini untuk menampilkan detail apa saja yang kita copy, apa saja yang itu. Nah, seperti ini, nanti hasilnya seperti ini. Lah, langsung ada di configure file engine comment default. Nah, di sini, nah ini kita ganti. Tadinya itu root var www.html kan, sekarang kita ganti jadi home agam dokumen HTML seperti yang sudah kita buat tadi. Yang tadi kan kita copy kan HTML. Nah, HTML kita taruh di dalam foldernya dokumen, jadi ada di home agam dokumen HTML seperti itu. Nah, sama. Lalu di reload. Nah, kalau sudah reload pasti sudah di sini. Kalau mau pembuktian sih sebentar. Kalau dihapus saya coba tadi kan sebentar, mana di sini. Coba kita kan tadi kan yang ada di nano, kita rename aja ya, rename mv ada di var www.html. Di sini jadi var www.html ori. Sekarang kita coba cd
sudah ada MLORI. Sekarang coba sebentar cdfat MLORI. Nah, harusnya kan sudah nggak bisa kan kalau sudah di rename kan. Jadi kita akses lagi di reload. Nah, masih bisa kan. Coba ke private network ya, supaya cookie-nya nggak ada. com.com. Nah, sudah, masih bisa. Nah, sudah. Sekian dari saya. Mungkin bila ada kesalahan kata dalam video ini, mohon maaf. Terima kasih sudah melihat presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.